Menlu angkat bicara terkait WNI yang ditahan oleh Israel. Danantara jadi pintu ekspor RI mulai Juni mendatang. Menko Airlangga tekankan KEM PPKFR APBN tahun anggaran 2027. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Informasi seputar agenda Kementerian Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Mendes PDT Yandri menargetkan berbagai produksi lokal setiap desa di Sulawesi Selatan mampu melakukan ekspor ke 59 negara di dunia. Wujudkan Astacita ke-6 Presiden. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, Yandri Susanto, menargetkan berbagai produksi lokal setiap desa di Sulawesi Selatan mampu melakukan ekspor ke 59 negara di dunia. Menurutnya hal ini hanya perlu komitmen dan dikawal secara sungguh-sungguh oleh setiap kepala desa agar dilanjutkan pada level pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat dan para pelaku ekonomi di tingkat desa. Maka Kopdes ini insya Allah bisa menjadi alat pemerataan ekonomi sesuai dengan Astacita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Dan jumlah dana desa yang diterima Bapak Ibu berkurang seperti biasanya, tapi akan kembali ke desa. Yang ada di persoalan sekarang, tangannya memang belum ada semua. Betul Bapak Ibu? Nah ini yang sedang kita cari solusi terbaiknya. Itulah pesan Bapak Bung Hatta dulu. Indonesia ini tidak akan bersinar dengan satu obor besar di Jakarta, tapi Indonesia akan bersinar dengan lilin-lilin kecil yang menyala di desa-desa. Bapak Ibu harus semangat, harus tidak boleh menyerah karena Bapak Ibu adalah pemimpin di desa. Kalau Bapak Ibunya loyo, Bapak Ibunya tidak semangat, Bapak Ibunya menyerah, ya yang korban rakyatnya Bapak Ibu. Lebih luas, Mendes Yandri meyakini dengan jangkauan pasar yang lebih besar itu, perputaran ekonomi akan terus meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara merata. Dan hal ini memungkinkan produsen lokal untuk memperbesar skala produksinya. Di samping itu, yang perlu diperhatikan dalam menembus pasar global tersebut, produk lokal dituntut memenuhi standar internasional. Hal ini secara otomatis mendorong peningkatan kualitas dan standar produk. Ia juga meminta seluruh kepala desa perlu memetakan komoditas unggulan desa baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, atau kerajinan agar juga memiliki daya saing dan standar kualitas pasar global. Program ini sejalan dengan Astacita ke-6 yaitu membangun dari desa dan bertujuan untuk mengubah paradigma desa dari objek pembangunan menjadi subjek atau pemeran utama ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan waktu ini merupakan sentimen jangka pendek. Fondasi ekonomi nasional yang kuat akan pulihkan pasar keuangan ke depannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons santai terkait IHSG yang dibuka ke level 6.400 pada perdagangan Senin 18 Mei pagi. Purbaya menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan ini merupakan sentimen jangka pendek. Sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri. Menurutnya, fondasi ekonomi yang kuat akan memulihkan pasar keuangan ke depan. IHSG memulai perdagangan hari ini turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Namun 2 menit setelah pasar dibuka, IHSG ambruk makin dalam hingga 2,59% dan semakin parah 60 menit setelahnya dengan IHSG anjlok 4,3% ke level 6.428. Sementara itu rupiah bahkan sempat menembus level Rp17.660 per US dollar seperti dilansir dari Refinitiv pada perdagangan hari ini. Posisi tersebut mencerminkan pelemahan sekitar 1,15%. Purbaya kini fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh. Di samping itu, Purbaya juga melakukan stabilisasi di pasar obligasi.
perbaiki karena jadi fondasi ekonominya kan bagus. Itu masalah sentimen jangka pendek. Jadi saya akan fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhannya tidak terganggu. Nanti kita juga akan masuk ke bond market mulai hari ini. Imbal udah masuk, tapi hanya sedikit. Mulai hari ini akan kita masuk dengan lebih signifikan lagi. Sehingga pasar obligasinya terkendali, sehingga asing yang pegang obligasi nggak keluar karena takut misalnya ada capital loss gara-gara harga obligasi turun. Itu kita akan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit. Kira-kira penyebabnya apa Pak sampai IHSG Sentimennya ada juga ya? Oh ini kan banyak sentimen, kalau rupiah melemah seolah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita resesi. Kita kan sekarang belum resesi, karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut serok ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya sehari dua hari udah balik. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjamin tidak ada pemangkasan kuota ekspor gas pada 2026. Bahlil pastikan kebijakan tersebut untuk memberikan kepastian bagi pelaku industri migas dan kontrak ekspor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemangkasan kuota ekspor gas pada 2026. Kebijakan ini disampaikan untuk memberikan kepastian kepada pelaku industri migas dan mitra kontrak ulang. Kebijakan ini disampaikan untuk memberikan kepastian kepada pelaku industri migas dan mitra kontrak luar negeri. Bahlil menjelaskan pada 2025 sempat terjadi penyesuaian ekspor gas akibat defisit pasokan LNG domestik yang mencapai sekitar 50 kargo. Kondisi tersebut dipicu meningkatnya kebutuhan dalam negeri yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Sementara sebagian kontrak ekspor sudah terlanjur berjalan. Untuk 2026, pemerintah memastikan seluruh kontrak ekspor yang telah disetujui tetap berjalan tanpa pemotongan. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan skema penyerapan gas domestik melalui BUMN seperti PLN dan PGN sebagai off-taker agar proyek pengembangan gas bumi tetap berjalan dengan kepastian pasar. Di 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi, semuanya sudah saya setujui untuk ekspornya semua. Jadi semuanya sudah saya tanda tangan, nggak ada lagi. Biarlah kebutuhan dalam negeri kita putar otak. Nah, dalam perspektif itu, untuk yang baru, ada impact, ada beberapa K3S yang muncul untuk gas. Kalau sudah dipasarkan di luar negeri dan kemudian mereka masih lambat, saya sudah minta untuk Danantara, dalam hal ini PLN, PGN maupun beberapa perusahaan lain yang untuk off-take-nya dalam negeri kita beli supaya bisa ada kepastian off-taker agar semuanya bisa berjalan. Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyatakan Presiden Prabowo mendorong kedaulatan energi dan pengurangan ketergantungan impor sehingga pemerintah menyeimbangkan kebutuhan ekspor dan domestik. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tidak hanya menjaga pasokan dalam negeri, tetapi juga memastikan industri migas tetap menarik bagi investor dan mampu mendukung peningkatan produksi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, menghadiri rapat bersama jajaran Board of Directors and Managing Director BPI Danantara. Pembahasan difokuskan pada progres transformasi dan kinerja operasional BUMN. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram BUMN_ID pada 18 Mei 2026, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Doni Oskaria, menghadiri rapat bersama jajaran Board of Directors dan Managing Director BPI Danantara. Pembahasan difokuskan pada pencapaian progres transformasi BUMN, mencakup dukungan program strategis pemerintah guna meningkatkan nilai tambah sumber daya dan daya saing industri nasional. BP BUMN bersama Danantara terus mendorong pengelolaan BUMN yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berdampak nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita ke Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta yang dinilai mulai mencatatkan prestasi. Mensos menyampaikan pesan agar terus belajar dan tidak mudah menyerah dalam meraih cita-cita. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf berdialog bersama siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu 16 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, Mensos mengapresiasi perkembangan para siswa. Belum genap 1 tahun berdiri, siswa Sekolah Rakyat di Surakarta pun mulai mencatat prestasi. Sejumlah prestasi berhasil diraih para siswa, mulai dari 3 siswa yang lolos menjadi anggota Paskibraka tingkat kota Surakarta, meraih medali perak cabang silat, hingga juara 3 voli pantai dalam ajang Popda. Para siswa memang aktif mengikuti kompetisi, meski persaingan antar SMA di Surakarta cukup ketat. Dalam kunjungannya, Mensos juga meninjau perkembangan pendidikan dan ekstrakurikuler para siswa. Mensos turut mengevaluasi proses belajar mengajar di SRMA tersebut. Kamu pengen kuliah? Di mana kira-kira yang kamu pengen suka? Kalau paling suka di UGM, kalau ya, kamu belajar insya Allah dikawal. Lebih lanjut, Mensos pun menyampaikan pesan agar terus belajar dan tidak mudah menyerah dalam meraih cita-cita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara soal terkait aksi pencegatan dan penculikan terhadap aktivis dan jurnalis media Indonesia saat menjalankan misi global Sumut Flotilla oleh negara Israel. Sugiono menyatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Yordania dan Turki. Sejumlah aktivis dan jurnalis media Indonesia dikabarkan diculik oleh negara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Yordania serta Turki. Namun Sugiono menyebut saat ini komunikasi yang dilakukan masih terbatas, mengingat tidak adanya hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Israel. Dirinya berharap warga negara Indonesia yang masih ditahan oleh Israel segera dapat kembali ke tanah air dalam kondisi selamat. Kita sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri di Jordan dan Turki untuk memastikan kondisi dari rekan-rekan kita yang diintercept dan ditahan oleh Israel. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya, dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong pada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang Jordan. Kita doakan semoga mereka kondisinya baik-baik dan bisa segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan negara akan bertanggung jawab atas keselamatan WNI, khususnya aktivis dan jurnalis yang ditahan oleh Zionis Israel. Supratman menyatakan Kementerian Luar Negeri dipastikan telah melakukan langkah dialog dengan berbagai pihak untuk menyelamatkan WNI tersebut. 4 anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia disandra oleh perompak di perairan Somalia. Selain kasus 4 ABK tersebut, 9 WNI juga turut ditahan oleh Israel setelah menjalankan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla.
Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan negara bertanggung jawab atas keselamatan warga negara Indonesia, khususnya 9 WNI yang ditahan Israel. Supratman mengatakan Kementerian Hukum juga turut bertanggung jawab terkait kewarganegaraannya. Dirinya menekan Kementerian Luar Negeri terus melakukan upaya dialog dengan berbagai pihak. Kalau terkait dengan itu pasti sudah dilakukan terkait dengan warga negara kita yang lagi ada masalah dengan bantuan kemanusiaan ya. Tapi itu kan sekarang Kementerian Luar Negeri pasti sudah melakukan langkah-langkah dialog dengan seluruh pihak ya. Dan Kementerian Hukum yang bertanggung jawab terkait dengan kewarganegaraan, pasti kami juga melakukan upaya untuk berusaha semaksimal mungkin, walaupun kita tahu kita tidak memiliki hubungan diplomatik ya. Tapi percayalah bahwa negara pasti hadir dan bertanggung jawab terhadap keselamatan warga negara kita di luar negeri ya. Dan karena itu terkait dengan beberapa kasus termasuk yang di Somalia, sekali lagi pemerintah di bawah pemerintahan Bapak Presiden pasti lewat Kementerian Luar Negeri terutama dan kementerian-kementerian terkait pasti akan melakukan upaya yang sama dan terkoordinasi tentu dengan Bapak Menlu nanti akan kita koordinasi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggoda memastikan kesiapan jembatan Bailey di Desa Luahar Larangan Brebes, Jawa Tengah. Jembatan ini dibangun guna mendukung mobilisasi material dan alat berat untuk percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggoda kembali meninjau pemasangan jembatan Bailey di kawasan pembangunan Sekolah Rakyat Brebes, Jawa Tengah pada Kamis malam 14 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran akses logistik proyek yang ditargetkan rampung pada Juni 2026. Menurutnya, penguatan struktur menjadi prioritas lantaran jembatan tersebut akan dilintasi kendaraan berat setiap hari. Dodi juga meminta pengecekan dilakukan rutin setiap hari untuk mengantisipasi perubahan struktur yang bisa membahayakan proyek. Proyek ini ditargetkan rampung pada bulan Juni 2026 mendatang. Ini hanya sekedar menindaklanjuti hasil kunjungan terakhir saya kemarin beberapa hari lalu. Saya ngecek kesiapan jembatan Bailey yang dipasang, pada saat itu belum selesai. Sambil saya waktu itu concern ini nih, concern penguatan jembatan yang ini. Dan memang benar, memang ini harus diperkuat. Karena yang akan lewat kendaraan-kendaraan kelas berat, mudah-mudahan dalam beberapa hari sudah siap. Tolong tiap hari dicek kalau ada perubahan struktur, ada pergerakan struktur, di stop dulu, perbaiki lagi, baru kemudian digunakan kembali. Nah, mudah-mudahan dengan begini progres SR yang di Brebes yang di Diau itu bisa kembali kita kejar, tetap Juni bisa selesai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jembatan Garuda di Desa Naning, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah resmi rampung dibangun. Kehadiran jembatan jadi harapan baru bagi warga untuk mempermudah akses transportasi, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Semangat kebersamaan antara TNI dan warga kembali terlihat dalam pembangunan jembatan Garuda di Desa Naning, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Setelah bekerja tanpa henti, jembatan beton yang dibangun di atas Sungai Handil ini akhirnya rampung 100% dan siap diresmikan. Jembatan sepanjang 10 meter dan lebar 4 meter ini merupakan program inisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas di wilayah pedesaan. Jembatan juga diberikan warna merah putih sebagai simbol persatuan dan semangat kebangsaan. Dalam proses pembangunan, 9 personel Kodim 1011 Kuala Kapuas bersama aparat desa dan warga turun langsung ke lapangan setiap hari, mulai dari mengangkut material, mengecor, memasang batu belah, hingga tahap akhir pengecatan jembatan. Kepala Desa Naning turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat yang telah membantu pembangunan jembatan demi mempermudah akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran jembatan Garuda kini memberikan rasa aman sekaligus membuka harapan baru bagi masyarakat Desa Naning. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo yang telah membangun jembatan di wilayah Desa Naning, yang telah membantu masyarakat untuk kesejahteraan dalam pembangunan ini. Saya ucapkan terima kasih. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan.
Wamenpora dukung ajang tinju pelajar Arena Selatan. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet dan informasi kami lanjutkan. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengapresiasi pelaksanaan ajang tinju antar pelajar Arena Selatan tahun 2026. Menurutnya kegiatan ini jadi wadah positif bagi pelajar untuk berkembang melalui olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap ajang tinju antar pelajar Arena Selatan tahun 2026. Menurut Wamenpora, ajang tersebut membawa pesan penting di tengah tantangan yang dihadapi remaja dan pelajar saat ini, terutama terkait konflik yang kerap berujung pada kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Taufik menilai masa muda merupakan masa yang penuh energi, semangat, dan potensi besar. Ia pun mengapresiasi para peserta yang memilih menyalurkan energi mereka ke arah positif melalui olahraga dan kegiatan yang membangun masa depan. Wamenpora juga mengingatkan seluruh peserta maupun supporter untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas. Kita berteman meskipun berbeda-beda sekolah, tapi pertarungan hanya di lapangan. Mudah-mudahan ini menjadi wadah yang lebih baik lagi untuk ada masa depan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo menilai ajang tinju Arena Selatan mampu memberikan pendidikan karakter bagi para pelajar. Menurutnya, melalui tinju, para pelajar dapat belajar menghargai lawan, mengelola emosi, serta menyelesaikan perbedaan dengan cara yang terhormat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan praktik transfer pricing dalam kegiatan ekspor Indonesia yang diduga dilakukan melalui Singapura. Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan penerimaan negara dan mempengaruhi nilai ekspor nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan sejumlah komoditas ekspor Indonesia diduga tidak langsung dijual ke negara tujuan akhir, melainkan melalui perusahaan perantara di Singapura. Skema tersebut memungkinkan terjadinya selisih harga atau transfer pricing yang berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan pajak dan devisa negara. Menurutnya, nilai tambah dari perdagangan komoditas nasional justru lebih banyak dinikmati negara perantara dibandingkan Indonesia sebagai negara produsen. Pemerintah pun didorong untuk memperkuat pengawasan perdagangan internasional, termasuk memperbaiki sistem pencatatan ekspor dan transparansi transaksi antar perusahaan. Perusahaan Indonesia ngirim ke anak perusahaannya di Singapura, walaupun namanya perusahaan asing, kita bisa trace siapa yang punya, dia juga. Terus barangnya dia kirim ke Amerika lewat anak perusahaan Singapura itu. Jadi kapalnya sih langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya ya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura. Dulu kita nggak bisa deteksi karena kita nggak tahu di Amerika seperti apa pricingnya. Jadi saya pakai AI dan saya paksa anak buah saya untuk mencari data importasi di Amerika Serikat. Rupanya ada perusahaan yang menjual data itu. Perusahaan itu di bawah S&P. S&P kan kredibel kan, jadi saya anggap datanya kredibel. Dari situ ship to ship saya bisa melihat volume kapal ini ke Singapura berapa, harganya berapa, misalnya ya. Terus saya juga bisa lihat kapal yang sama masuk ke Amerika dari sini ke sana berapa harganya, kapalnya sama, volumenya sama, tapi pricingnya beda. Pemerintah diharapkan dapat menindaklanjuti temuan tersebut dengan penguatan regulasi dan pengawasan agar nilai ekspor nasional dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Juni 2026 mendatang, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia akan wajib melalui Dan Antara Sumber Daya Indonesia sebagai pintu ekspor resmi pemerintah. Pada periode tersebut, seluruh transaksi yang dilakukan akan bersifat pelaporan terlebih dahulu.
Pemerintah resmi menunjuk Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai satu-satunya pintu ekspor untuk komoditas sumber daya alam mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini bertujuan menata ulang mekanisme ekspor agar lebih terpusat dan terukur. Dengan skema baru ini, seluruh dokumentasi dan proses transaksi ekspor batubara serta CPO akan dilakukan melalui DSI. Langkah tersebut dinilai mampu mencegah praktik misinvoicing yang merugikan negara. Pemerintah menyatakan pemusatan ekspor melalui DSI juga bertujuan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar melalui optimalisasi penerimaan devisa. Kebijakan ini diklaim tidak akan menghambat perdagangan, melainkan menciptakan sistem yang lebih transparan antara penjual, pembeli, dan pemerintah sesuai mekanisme pasar internasional. Dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam kesempatan menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu. Pelaporan terlebih dahulu QQ secara komprehensif kepada kami. Dan tentunya kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan itu sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan indeks pasar, indeks market yang ada di dunia. Jadi justru keberadaan kami ini membawa keterbukaan terhadap semua pihak secara menyeluruh, baik dari segi pembeli, penjual, sesuai dengan harga pasar yang ada. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Tim Amirul Hajj Indonesia telah datang di Arab Saudi dipimpin oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Kedatangan Amirul Hajj Indonesia untuk mengawal penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci. Tim Amirul Hajj Indonesia pertama ini tiba pada Senin sore di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Tim Amirul Hajj yang diberi nama Kiai Haji Hashim Asyari ini dikomandoi oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak, didampingi oleh dua tokoh, yakni Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan Pengusaha Nasional Yusuf Hamka, atau yang lebih akrab disapa Baba Alud. Kedatangan Amirul Hajj guna memantau penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di Tanah Suci untuk merealisasikan komitmen Presiden Prabowo agar jemaah haji dilayani dengan baik. Yang di dalam negeri semuanya berjalan dengan baik, tidak ada isu misalnya keracunan, tidak ada isu makanan tidak sesuai gramasinya dan terus menerus. Isu-isu lain tidak ada yang sensitif, semuanya berjalan yang lancar. Tapi tentu yang menjadi catatan kami dan kami harus terus perbaikan itu adalah isu kesehatan. Isu kesehatan kami ingin memastikan nanti tahun ini sudah sangat ketat, tapi tentu masih ada PR yang perlu kita perbaiki. Nah, di Tanah Suci juga kami akan memantau dengan ketat terkait dengan isu kesehatan, misalnya isu demensia, isu penyakit menular dan sebagainya. Nah, itu menjadi perhatian khusus kami. Masuk di dalam negeri, isu transportasi semuanya berjalan dengan baik. Tadi misalnya Garuda ketika saya berangkat melaporkan tingkat on time performance-nya OTP-nya itu 98%. Jadi lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Alhamdulillah pesan dari Presiden Prabowo sebelum saya berangkat, tahun ini harus menjadi sejarah baru pengelolaan dan tata kelola haji dan harus jauh lebih baik sebagai bukti kehadiran negara, dan Pak Prabowo juga berharap banyak perubahan-perubahan radikal nanti yang bisa dilakukan. Wamen Hajj Daniel menambahkan, selain Amirul Hajj Kiai Haji Hashim Asyari, masih ada dua lagi kelompok Amirul Hajj, yakni tim Amirul Hajj Kiai Haji Ahmad Dahlan yang akan dipimpin oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, dan Amirul Hajj Hos Cokro Aminoto yang dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ketiga kelompok Amirul Hajj akan melakukan koordinasi, pemantauan pelaksanaan haji dan menjalankan misi diplomasi
dengan pemerintah Arab Saudi guna memaksimalkan pengawasan dan pendampingan terhadap jemaah haji Indonesia. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Potensi besar ekonomi haji menjadi sorotan pemerintah Indonesia. Pengusaha nasional Yusuf Hamka yang tergabung dalam tim Amirul Hajj Indonesia 2026 menyatakan siap membantu pengembangan ekosistem ekonomi haji agar memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Pengusaha nasional Yusuf Hamka atau yang akrab disapa Baba Alun menyatakan kesiapannya untuk mendorong pengembangan ekosistem ekonomi haji Indonesia. Hal itu disampaikan Yusuf Hamka saat berada di Jeddah sebagai bagian dari tim Amirul Hajj Indonesia tahun 2026, Senin sore. Pria yang kerap disapa Baba Alun itu menyebut, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap besarnya potensi ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Menurut Yusuf Hamka, sektor haji memiliki peluang ekonomi yang sangat luas, mulai dari layanan transportasi, konsumsi, penginapan, hingga industri pendukung lainnya. Ia menilai potensi pasar yang besar ini harus dikelola secara terintegrasi agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Peluang-peluang secara ekonomi. Kemudian mungkin saya mewakili pengusaha, teman-teman pengusaha dalam negeri, ingin mencoba menjajaki apa sih yang bisa bermanfaat supaya dana kita nggak keluar aja begitu, tetapi dimanfaatkan oleh warga kita kalau perlu ya, sehingga juga nanti memberikan pelayanan yang lebih prima. Saya pikir itu ya, mungkin Pak Amil maupun Pak Menteri maupun Pak Prabowo ingin melihat ini pasar haji kan cukup besar, cukup luas. Nah, kenapa selama puluhan tahun ini mungkin 100 tahun, kenapa nggak kita sempurnakan? Nah, mumpung ada Kementerian Haji, Pak Prabowo ingin memperbaiki, Pak Gus Irfan, Pak Daniel ingin memperbaiki. Yuk kita sama-sama, makanya digandenglah pengusaha. Nah, ini namanya rezeki anak soleh. Yusuf Hamka juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh untuk mulai membangun sistem ekonomi haji yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang selalu besar setiap tahun, ekosistem haji dinilai bisa menjadi kekuatan ekonomi baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Jelang fase puncak ibadah haji, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf meninjau langsung pelayanan jemaah di sektor khusus Masjidil Haram. Menteri ingin memastikan pelayanan yang maksimal kepada para jemaah haji selama menjalani rangkaian ibadah haji. Menteri Haji dan Umroh sekaligus Amirul Hajj Muhammad Irfan Yusuf melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan jemaah di sektor khusus Masjidil Haram sebagai bagian dari persiapan menjelang fase puncak ibadah haji. Gus Irfan memastikan seluruh pelayanan terhadap jemaah haji, khususnya di area Masjidil Haram, bisa berjalan optimal. Dalam tinjauan tersebut, sejumlah jemaah haji menghampiri menteri dan menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan haji tahun ini. Jemaah mengaku merasa puas dengan berbagai layanan yang diberikan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga pendampingan petugas selama menjalankan ibadah. Mendengar langsung pendapat dari jemaah, Menteri Haji Gus Irfan mengaku terharu dan merasa bangga atas kinerja petugas di lapangan yang telah berupaya memberikan pelayanan terbaik. Meski mendapatkan apresiasi dari jemaah, Menteri menegaskan evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan agar kualitas pelayanan haji bagi jemaah Indonesia dapat semakin meningkat pada masa mendatang. Saya terharu juga dengan kerja keras teman-teman di lapangan, tapi juga saya harap tidak menjadikan lengah. Saya minta kepada petugas di lapangan tetap serius, tetap mempertahankan kinerja yang sudah bagus ini. Syukur-syukur sudah ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita masuk Armusna, sampai nanti ada pendorongan ke Madinah lagi. Mudah-mudahan semuanya petugas kita tetap seperti yang kita harapkan, dedikasi tinggi, mau bekerja keras dan tidak kenal lelah. Terima kasih buat para petugas haji kita yang sekarang ini. Terima kasih. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026.
Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet bersama saya, Tiara Dianti. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk dorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan KEM PPKF 2027 menjadi arah kebijakan utama pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong investasi produktif. Kerangka ini juga dirancang untuk menjawab tantangan global, sekaligus menciptakan ruang fiskal yang lebih fleksibel bagi program prioritas nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real. Pembahasan KEM PPKF RAPBN tahun anggaran 2027 ini nantinya juga akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait agar selaras dengan target pembangunan jangka menengah. Pertama, tadi Bapak Presiden telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam penyusunan APBN 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian agar tumbuh lebih cepat, lebih tinggi, dengan pendapatan negara sekitar 11,82 sampai 12,4% terhadap PDB, belanja negara 13,62 sampai dengan 14,8 dalam range terhadap PDB, dan defisit 1,8 sampai 2,4% terhadap PDB. Pemerintah menetapkan range indikator makro, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5%, inflasi antara 1,5 sampai 3,5%. Ini akan dicapai dengan koordinasi ketat TPID daerah, terutama rantai pasok pangan. Nilai tukar rupiah dipatok di angka range 16.800 sampai 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan di level 6,5 sampai 7,3%, dan tentu ini mencerminkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap surat utang negara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima perwakilan Green Diplomacy Network di Istana Wakil Presiden Jakarta pada 20 Mei 2026. Pertemuan membahas penguatan diplomasi hijau dan peran generasi muda dalam dukung pembangunan nasional berkelanjutan. Bertempat di Istana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima perwakilan Green Diplomacy Network pada Rabu 20 Mei 2026. Pertemuan ini dinilai sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan, sekaligus mempersiapkan generasi muda yang adaptif dan berdaya saing. Dalam audiensi tersebut, Direktur Eksekutif GDN Muhammad Zulhamdi Suhafid memaparkan sejumlah program organisasi yang berfokus pada penguatan diplomasi hijau serta pengembangan kapasitas generasi muda Indonesia agar mampu berkiprah di tingkat internasional, di mana salah satu program yang tengah dikembangkan ialah pembinaan generasi muda melalui pendidikan dan praktik diplomasi hijau. Merespon hal tersebut, Wapres mendukung berbagai inisiatif anak muda yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, membahas tentang agenda Indonesia Emas tahun 2045. Bagaimana anak-anak muda, generasi muda hari ini kita harus membuka kesadaran kolektif apa yang sebenarnya kita capai di tahun 2045. Dan tentunya kami dari Green Diplomacy Network berfokus kepada diplomasi hijau, mempersiapkan generasi muda dan memfasilitasi apa yang ingin kita capai dalam
menjawab tantangan kebangsaan hari ini. Lebih lanjut, dalam audiensi tersebut, Wapres juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mendukung agenda prioritas pemerintah, termasuk hilirisasi, swasembada pangan, dan pengembangan energi terbarukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah terus mendorong program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kali ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Kebudayaan menyiapkan program bedah rumah untuk para pelaku budaya, seniman, hingga juru pelihara cagar budaya di seluruh Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon di Jakarta pada Senin sore. Pertemuan ini membahas usulan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bagi para pelaku budaya yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam program ini, Kementerian Kebudayaan mengusulkan lebih dari 3.000 nama pelaku budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka terdiri dari seniman, juru pelihara situs cagar budaya, hingga pelaku seni tradisional di Sanggar dan Padepokan. Seluruh usulan akan diverifikasi selama 2 pekan agar sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Menteri PKP menyebut penerima bantuan harus masuk dalam desil 1 hingga 4, belum pernah menerima bantuan BSPS, memiliki dokumen kepemilikan yang jelas, serta menempati rumah tidak layak huni. Pemerintah menargetkan program ini dapat segera berjalan dalam 5 bulan ke depan. Selain program bedah rumah, pemerintah juga menyiapkan rencana revitalisasi rumah adat di berbagai daerah. Kementerian Kebudayaan mencatat saat ini terdapat lebih dari 3.500 rumah adat yang memerlukan perhatian dan pelestarian. Yang kami sepakati adalah untuk pekerja seni, ya, betul? Pekerja seni sejumlah berapa? 3.053 unit. Dan itu akan diverifikasi oleh tim di bawah Pak Fitra dan tim selama 2 minggu ini. Kita akan bertemu tanggal 2 Juni di kantor Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadli. Kami akan datang jam 1 siang untuk bisa mudah-mudahan semuanya lolos verifikasi. Karena sesuai aturan itu harus masuk ke desil 1 sampai 4. Ya, supaya kita jangan sampai tidak tepat sasaran. Dan nanti ke depan Bapak tadi ada ide-ide yang bagus, kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Perumahan untuk merevitalisasi rumah-rumah adat. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai program ini menjadi bentuk kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya sekaligus menjaga warisan kebudayaan nasional. Dari Kementerian Kebudayaan yang kita usulkan adalah yang terkait dengan para pelaku budaya, seniman yang membutuhkan, ada juru pelihara yang menjaga situs-situs cagar-cagar budaya di seluruh Indonesia yang memang membutuhkan juga dukungan di dalam perbaikan bedah rumah atau program BSPS ini. Kita sudah ajukan dan kita berharap nanti dalam waktu dekat di awal Juni untuk menerima hasilnya dari verifikasi. Selain itu juga kami akan usulkan pada Kementerian PKP agar dihidupkan program mungkin revitalisasi perumahan adat, rumah-rumah adat ya, heritage yang jumlahnya juga cukup banyak di Indonesia. Jumlahnya se-Indonesia itu dari data yang kami punya itu lebih dari 3.500 rumah. Ya, rumah-rumah adat itu yang ada pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 10 triliun rupiah untuk Kementerian PKP. 8 triliun rupiah diantaranya difokuskan untuk program bedah rumah bagi masyarakat desil 1 hingga 4. Pemerintah berharap program ini tak hanya menyediakan hunian layak, namun juga menjaga keberlangsungan seni dan budaya Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kemenkes bekerja sama dengan sektor swasta untuk menerapkan label Nutri-Level guna meningkatkan harapan hidup sehat masyarakat. Program ini jadi langkah strategis dalam dorong pola konsumsi yang lebih sehat di Indonesia.
Kementerian Kesehatan resmi memperkuat kebijakan pelabelan nutrisi melalui program Nutri-Level sebagai langkah strategis untuk mendorong gaya hidup sehat masyarakat. Program ini dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor bersama Lipomol, Universitas Pelita Harapan, dan PT Siloam International Hospital TBK. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut inisiatif ini bertujuan menekan angka penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, hipertensi, dan ginjal yang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Ia menegaskan target peningkatan harapan hidup masyarakat dari 72 menjadi 76 tahun, serta peningkatan masa hidup sehat dari 60 menjadi 65 tahun. Itu insya Allah teman-teman nggak ada yang usianya di bawah 76 tahun. Ya, rata-rata targetnya orang Indonesia sekarang. Teman-teman saya kasih beberapa data aja. Data yang diabetes di Indonesia itu 11,3%, data survei kita terakhir ya. Jadi kalau 280 juta itu kan sekitar 30 juta orang diabetes. Diabetes itu ya sebentar lagi pasti cuci darah, bayangkan kan. Ini yang punya rumah sakit Ibu Carol gitu kan, Pak kita nambah terus HD-nya. Bu, saya kalau nambah terus HD-nya saya sedih sebagai Menteri Kesehatan. Kenapa saya terima kasih sekali nih, dilakukannya juga di mall, nggak di Kementerian Kesehatan. Dia stay as program, it will never successful. Atau bisa di implementationnya ke 280 juta orang Indonesia di 7.000 inhabited island. Itu harus jadi movement. Bedanya program sama movement itu di ownership-nya di mana? Program Nutri-Level menerapkan sistem label sederhana kategori A hingga D untuk membantu masyarakat memahami kandungan gula, garam, dan lemak pada produk minuman siap saji. Implementasi awal telah diterapkan di gerai tertentu di Lipomol Nusantara dengan dukungan edukasi luas melalui jaringan retail dan pusat perbelanjaan di berbagai daerah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman untuk memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia dari hulu hingga hilir. Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan, gerakan ini bukan sekedar kegiatan seremonial yang berhenti pada seremoni peluncuran, melainkan dirancang sebagai instrumen pencegahan yang terpadu dan berkelanjutan. Gerakan Nasional Migran Aman diluncurkan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia sejak sebelum keberangkatan hingga selesai bekerja. Program ini berfokus untuk menyasar langsung ruang-ruang tempat keputusan migrasi lahir, mulai dari lingkungan keluarga, komunitas, hingga desa-desa yang menjadi titik awal harapan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Melalui gerakan ini, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendorong 5 strategi utama yang diharapkan dapat mewujudkan keterlibatan dan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Gerakan Nasional Migran Aman sebagai bentuk kehadiran negara, pemerintah, dalam konteks kita meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, bagi calon pekerja migran, bagi pekerja migran Indonesia yang akan berangkat dan bekerja ke luar negeri. Gerakan Nasional Migran Aman sebagai sebuah ikhtiar dari pemerintah, seluruh pemangku kepentingan dalam rangka kita menjaga dari sebelum pekerja migran itu berangkat dan ketika mereka bekerja sampai setelah pekerja migran purna atau selesai bekerja. Karena negara memang harus hadir dan pemerintah dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi, asosiasi, semuanya terlibat dalam Gerakan Nasional Migran Aman. Upaya ini dalam rangka kita berjuang memberantas sindikat-sindikat ilegal penempatan pekerja migran yang non-prosedural, yang terjadi pembodohan kepada masyarakat, penipuan kepada masyarakat, sehingga terjadilah eksploitasi sampai tindak pidana perdagangan orang. Masalah ini harus kami benahi, harus pemerintah benahi, dan kita bersepakat dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membenahi itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengapresiasi kinerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dinilai berkembang pesat dalam melindungi dan mempermudah urusan pekerja migran di luar negeri. Hal itu disampaikan Dudung usai menghadiri pencanangan Gerakan Nasional Migran Indonesia di kantor KP2MI Jakarta. Sinergitas antara pemerintah dan Kementerian P2MI dinilai mampu membuat pelayanan bagi pekerja migran Indonesia semakin baik ke depan. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyampaikan, rencana penempatan atase atau pejabat khusus Kementerian P2MI di negara tempat PMI bekerja akan membuat negara terlihat semakin dekat dengan masyarakatnya. Langkah ini pun diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan perwakilan imigrasi di luar negeri untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia. Bapak Presiden Republik Indonesia sebelum jadi presiden saja sangat konsen terhadap perlindungan tenaga kerja. Apalagi sekarang beliau sudah menjadi presiden, artinya saya akan memastikan sejauh mana perlindungan ini kepada masyarakat Indonesia di luar negeri. Penekanan dari beliau bahwa tidak serta-merta kita memberangkatkan tenaga kerja begitu saja, tetapi betul-betul harus disiapkan dengan kemampuannya, sehingga betul-betul nanti di daerah atau negara yang nanti akan dituju ini mempunyai kualitas dan bisa membanggakan bangsa dan negara. Dan sekembalinya nanti dari luar, ini akan menjadi bekal kemudian bisa mengembangkan di negara kita. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan Indonesia akan terus mendorong pengembangan produk hasil hutan bernilai tambah. Hal ini disampaikan Menhut saat menghadiri forum di Wisma Indonesia, Washington DC pada 14 Mei 2026. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Indroyono Susilo menghadiri forum Navigating US Market Access for Indonesia Forest Product, Timber Legality, and Sustainability di Wisma Indonesia Washington DC pada Kamis 14 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Menhut mengungkapkan Indonesia terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian hutan. Menhut pun juga menyampaikan produk kayu Indonesia termasuk kayu lapis atau plywood berasal dari hutan yang dikelola secara legal, lestari dan dapat ditelusuri. Kedepannya Indonesia akan terus mendorong pengembangan produk hasil hutan bernilai tambah serta memperkuat kerjasama dengan berbagai mitra internasional untuk mendukung perdagangan kehutanan yang berkelanjutan. Indonesia and the United States share more than 3 decades of constructive trade in the forestry sector. This relationship has been built on mutual trust, quality, and a shared understanding that sustainability managed forests represent not only economic value but also a responsibility for future generations. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.